Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillah. Pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas teks eksplanasi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Nah, bagaimana kita mengelola informasi dalam teks ceramah? Ya, anak-anak, pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Ya, silakan sebelah sana. Dapat kita artikan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan atau menyampaikan sebuah kejadian, fenomena alam, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas teks ceramah. Tentu anak-anak pernah mendengar ceramah, entah itu di masjid ataupun di acara-acara tertentu. Pernah? Pernah, iya. Nah, menurut kalian teks ceramah itu apa? Ya, teks ceramah itu adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada para pendengar ataupun audiens. Nah, ada persamaan antara ceramah, khutbah, dan pidato, yaitu sama-sama menyampaikan informasi kepada para pendengar. Tetapi terdapat juga perbedaannya. Jika dalam ceramah itu ada komunikasi timbal balik ataupun komunikasi dua arah, sedangkan dalam khutbah dan pidato itu hanya terjadi komunikasi satu arah. Tidak ada komunikasi timbal balik. Seperti itu. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa dalam ceramah itu ada macamnya, yaitu ada ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum itu pidato yang menyampaikan nasihat kepada halayak umum. Tidak ada batasan-batasan dari audiens, entah itu umurnya berapa, dan juga materinya pun tidak disesuaikan dengan tema acara. Isi materinya itu dibebaskan. Nah, sedangkan untuk ceramah khusus itu banyak batasan-batasannya. Itu pidato yang disampaikan untuk halayak khusus, nasihat kepada halayak khusus. Nah, biasanya itu disesuaikan materinya itu dengan tema acara. Misal tema acaranya itu tema Maulid Nabi Muhammad SAW, otomatis materi yang akan disampaikannya pun itu mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitupun jika tema acaranya tahun baru Hijriah, otomatis materinya pun akan bertemakan tahun baru Hijriah. Ciri-ciri ceramah dapat kita ketahui. Yang pertama itu penyampai ataupun orang yang menyampaikan ceramah itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua juga ceramah memiliki struktur lengkap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya ceramah itu bersifat objektif, jelas, dan juga diketahui kebenarannya. Ceramah bukanlah opini, tapi harus ada pendasarannya. Dan juga ceramah itu disampaikan dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh para pendengar. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengetahui informasi penting dalam ceramah? Hal yang pertama itu kita harus menyimak dengan baik ceramah yang disampaikan. Selanjutnya, kita catat tema ceramah yang disampaikan tersebut. Dan selanjutnya kita catat bagian-bagian penting yang ada dalam ceramah tersebut, sehingga akhirnya kita dapat menemukan informasi penting dalam ceramah yang disampaikan tersebut. Ini perlu kita ketahui bahwa teks ceramah itu memiliki struktur yang lengkap. Itu ada 3 bagian: pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam pendahuluan itu ada pembuka dan pengantar. Pembuka ini biasanya berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada di pengantar itu adalah berisi paragraf yang menjadi dasar ataupun fondasi pengantar kepada topik ataupun isi yang akan dibahas. Biasanya ini tuh fakta-fakta yang terjadi ataupun yang menjadi dasar
akan nanti isi yang akan dibahas. Contohnya misal Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sering ataupun hadis itu sering dijadikan pengantar sebagai pondasi, sebagai fakta akan bahasan yang akan kita bahas nanti di isi tersebut, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada isi. Nah, isi ini adalah bagian penting dalam tes ceramah. Ini berisi pendapat-pendapat ataupun fakta-fakta yang disatukan dan juga berisi nasihat yang disampaikan kepada pendengar. Selanjutnya itu ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi salam penutup dan juga ucapan permintaan maaf jika ada kesalahan, seperti itu. Biasanya kebahasaan dalam tes ceramah itu yang pertama itu memakai kalimat tunggal dan majemuk, dan menggunakan kalimat yang bersifat deklaratif dan imperatif. Juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata-kata teknis atau berkenaan dengan topik yang disampaikan. Yang terakhir itu menggunakan kalimat sapaan orang kedua atau ketiga, disesuaikan dengan keadaan setempat. Dan yang paling penting itu dalam kebahasaan ataupun bahasa yang digunakan dalam teks ceramah itu biasanya menggunakan bahasa yang sopan dan juga mudah dimengerti oleh audiens atau pendengar. Nah, selanjutnya teman-teman tahu bahwa teknik ceramah itu ada beberapa teknik. Di antara itu ada 4. Anak-anak nanti bisa mencari referensi yang lain. Nah, yang pertama itu ada teknik impromptu. Teknik impromptu itu adalah metode yang dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan. Nah, isi pembicaraannya sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya itu ada teknik menghafal. Pada teknik menghafal ini, pembicara memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, membuat naskah dan menghafalkan kata per kata dari awal sampai akhir. Selanjutnya itu ada teknik naskah. Nah, teknik naskah ini biasanya sering digunakan oleh presiden ataupun penceramah yang bisa kita lihat juga. Biasanya mereka itu membawa naskah yang sudah disiapkan. Nah, tapi biasanya berisinya itu pernyataan resmi seperti pidato sambutan misalnya, dan kegiatan ceramah yang besar yang lainnya. Biasanya beliau membawa naskah. Selanjutnya itu ada teknik ekstemporal, yaitu teknik yang dilakukan tanpa adanya naskah pidato, tetapi pembicara masih mempunyai kesempatan untuk mencatat poin-poin yang penting dan mengembangkan kerangka isi pidato tersebut. Seperti itu. Nah, itulah beberapa teknik dalam orasi ceramah. Seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mengonstruksi ceramah atau membuat teks ceramah? Nah, untuk membuat teks ceramah itu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan tema dan judul agar tidak melebar kemana-mana. Nah, tema apa yang akan kita bahas, entah itu tahun baru Hijriah ataupun Maulid Nabi Muhammad SAW ataupun bertema yang lainnya, tentukan agar tidak melebar kemana-mana. Setelah itu kita mencari referensi ataupun fakta-fakta yang dapat mendukung dari tema tersebut dan dari isi ceramah tersebut. Setelah itu, tahap yang ketiga kita itu tentukan dan kita rumuskan isi dari ceramah kita akan seperti apa saja, membuat outline-nya, mempetakan apa yang akan kita bahas dalam ceramah tersebut apa saja. Setelah itu kita kembangkan isi dari ceramah kita. Kepada anak-anak yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jika dirasa kurang materinya ataupun kurang puas, kalian dapat mencari referensi yang lain, entah itu dari video yang lainnya ataupun dari buku ataupun internet. Sekarang modern, bisa kita mencari di mana saja. Nah, mohon maaf bila banyak kekurangan dari video ini. Kurang lebihnya
Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.